Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang disyarah dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai dalam dosa besar yang keenam, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Qala Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, al-uquq. Setelah sebelumnya kita membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tentang wajibnya untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua itu adalah termasuk dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Berkata pensyarah, al-uququ ma'khudun min al-aqdi wa huwa al-qat'u. Al-uquq, kedurhakaan, dari kata al-aqu dalam bahasa Arab yang artinya al-qat'u, artinya memutus. Wa minhu sumiyat al-aqiqatu allati tudbahu 'anil mauludi fil yaumi sabi'. Dan dari situlah diambil pula istilah aqiqah yang dipersembahkan sesembelihan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersyukur atas kelahiran anak di hari yang ketujuh. Li'annaha tu'aqqu. Kenapa dinamakan aqiqah? Karena artinya terputus. Apa maksudnya? Yakni tuqta'u raqabatuha 'inda dzabhi. Diputus leher itu ketika disembelih. Makanya dinamakan aqiqah. Jadi kata al-aqu itu asalnya adalah terputus. Makanya kedurhakaan itu dinamakan al-uquq karena dia sama saja memutus tali hubungannya dengan kedua orang tuanya. Wal uququ min kabairidz dzunub li thubutil wa'idi 'alaihi minal kitabi was sunnah. Kedurhakaan termasuk dari dosa-dosa besar karena telah tetapnya ancaman atas yang demikian dari Alkitab dan Sunnah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan, memerintahkan untuk kalian itu jangan beribadah kecuali hanya kepada Dia, menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk dan jenis peribadatan. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat ihsan, berbuat baik. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan apabila keduanya telah mencapai usia lanjut atau salah satu dari keduanya, jangan sekali-sekali kalian mengatakan uff, mengaduh. Wala tanharhuma, jangan pula menghardik, mengencangkan suara. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katakan kepada keduanya, ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang santun, yang mulia. Wa khfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, rendahkanlah ego, rendahkanlah wa khfid lahumā janāha dzull, merendahlah kepada keduanya dengan penuh kerendahan karena kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakanlah mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa amara Allahu bil ihsani ilal walidain. Dalam ayat di surat Al-Isra
di ayat 23 ini Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala in balagha 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Dan Allah juga mengatakan apabila salah satu dari keduanya atau bahkan keduanya telah mencapai usia lanjut, immal awil wal ab jami'an fazajarta minhum, bisa jadi ibu atau bapak atau keduanya ibu dan bapak, jangan sampai sekali-sekali menghardiknya atau merasa sempit, merasa sumpek dari keduanya. Li'anna al-insana idza kabura qad yasilu ila haramin wa ardalil umri fayat'abu. Karena namanya manusia itu, seseorang itu apabila sudah lanjut usia, kadang dia kembali kepada kelemahan, ketidakkuasaan, sehingga payah, butuh untuk dirawat, butuh untuk diperhatikan, kembali lagi seperti bayi. Faqala hatta fi hadhil hal fala taqul lahum uff. Dalam keadaan yang demikian itu jangan sampai sekali-kali mengatakan Ai la taqul inni mutadajjirun minkuma. Jangan sampai sekali-kali mengatakan sesungguhnya saya ini jenuh, saya ini sempit, sumpek dari kalian berdua. Wala tanharhuma ay 'indal qaul. Jangan mengangkat, mengeraskan, membentak. Wa qul lahumā qawlan karīma, ya'ni thayyiban hasanan yudkhilu surura 'alaihima wa yuzilu 'anhum al-ka'abah wal huzna. Katakanlah ucapan-ucapan yang menyenangkan, masukkanlah kegembiraan, kebahagiaan kepada keduanya, hilangkanlah kesedihan darinya. Wa khfid lahumā janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah bagi keduanya itu dirimu karena kasih sayang, yakni dhalla lahuma mahma balagat min uluwil manzilati. Tetap merendah kepada keduanya, seorang anak itu merendah kepada kedua orang tuanya walaupun anak tersebut telah mencapai kedudukan dan memiliki jabatan yang tertinggi sekalipun dalam jabatan keduniawian. Mau setinggi apapun pangkatnya, mau sebesar apapun pencapaian hidupnya, prestasinya, tetap hendaklah seorang anak itu merendah. Karena jika bukan karena kedua orang tuanya, dia tidak menjadi apa-apa atau tidak berwujud. Kama ta'lu at-tuyuru fakhfid lahuma janaha dhulli wa tadhallal lahuma rahmatan bihima. Intinya ayat di surat Al-Isra ini mengajarkan, memerintahkan kepada kita untuk berkasih sayang, berlemah lembut dan merendahkan diri kepada kedua orang tua. Hadha huwa alladhi amara Allahu bihi binisbati lil walidaini fi halil kibar. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia terhadap kedua orang tuanya ketika mereka berada dalam usia lanjut. Bukanlah kemudian maknanya kalau orang tua belum sampai usia lanjut kemudian tidak berlaku ayat ini, tidak. Tapi ayat ini turun sesuai dengan apa yang itu menjadi sebuah keumuman. Wa amma fi hali syababi fa innal walida fil ghalibi yakun mustaghniyan an waladihi wa la yahimmuh. Karena seorang orang tua itu kalau masih sehat, masih bergas, masih dalam usia yang ya bisa dikategorikan belum tua, maka orang tua tidak butuh kepada anaknya, merasa cukup. Biasanya seperti itu. Jadi secara keumuman seperti itu. Ayat ini tidaklah kemudian bermakna hanya ketika orang tua sudah usia lanjut saja. Thumma dzakara al-muallifu hadits Abi Bakr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kemudian
Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan hadis Abu Bakar radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sedosa-dosa besar, sebesar-besar dosa? Salasan. Rasul SAW mengulangi 3 kali. Qulna, maka sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama dosa kesyirikan kepada Allah, dan level berikutnya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya durhaka itu adalah sebesar-besar dosa. Hada min akbaril kabair, karena diiringi dengan kesyirikan setelah penyebutannya, setelah larangan dari melakukan kesyirikan. Fal isyraku billahi kabiratun fi haqqillah wa uququl walidaini kabiratun fi haqqi man hum ahaqqun nasi bil walayati war riayati wa humal walidan. Kesyirikan kepada Allah ini teranggap besar, dosa besar ditinjau dari sudut pandang karena itu haknya Allah. Ibadah itu murni haknya Allah, tidak boleh dipersembahkan sedikit pun kepada selain Allah. Wa uququl walidain kabiratun fi haqqi man hum ahaqqun nasi bil walayah. Sementara durhaka kepada kedua orang tua itu teranggap dosa besar ditinjau dari sudut pandang yang demikian itu hak bagi mereka yang memiliki hak yang paling besar terhadap manusianya itu sendiri, memiliki hak dari sisi perwalian, perlindungan, perhatian, yang itu adalah kedua orang tua. Dengan demikian kita telah selesai dari dosa besar yang ke-6, yaitu uququl walidain. Dalilnya jelas di surat Al-Isra, dan sekian ayat Allah tegaskan bagaimana Allah mengiringi perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan dari kesyirikan diiringi dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan meskipun mereka berada di atas kekufuran, berada di atas kebid'ahan, perbuatan ihsan kepada mereka dengan memberikan hak-hak mereka selaku orang tua, ini tetap. Adapun dalam berkaitan dengan mawaddah atau kasih sayang dalam hal keimanan, keagamaan, keyakinan, maka ini tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Adapun berbuat baik kepada kedua orang tua yang berbeda secara keimanan, ini hanya sebatas memberikan hak-hak mereka selaku muamalah antara orang tua dan anak, muamalah keduniawian. Al-kabiratus sabi'atu, dosa besar yang ke-7, aklur riba, yaitu hukum memakan riba. Disebutkan di sini hukum memakan riba bukan pembatasan hanya orang yang memakan riba saja, tapi disebutkan aklur riba, hukum makan riba itu ditinjau dari sisi at-taghlib atau ya dominannya, yang paling menonjol ya orang yang memakan riba, atau praktek-praktek ribawi itu ya mengarahnya hukum itu diarahkan kepada mereka para pemakan riba. Tapi tidaklah kemudian di sini pembatasan hanya yang memakan riba saja, karena datang dalam hadis yang memakannya, yang memberikannya, yang menyaksikannya, yang menuliskannya semua tercatat dalam dosa. Al-kabiratus sabi'atu, dosa besar yang ke-7, aklur riba, makan riba. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa dharu, tinggalkan, lepaskan, lupakan. Ma baqiya, ma mausulah umum, apa saja yang tersisa dari riba. Kemudian di sini dipersyaratkan, didatangkan persyaratan in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Termasuk dari tanda kebenaran iman, ketinggian iman seseorang, yaitu dia tunduk kepada perintah Allah dan menerima segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan diantaranya adalah larangan dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman, maka tinggalkan riba. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukannya, fa'adzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka izinkanlah, kobarkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan terhadap pelaku riba, menunjukkan betapa besarnya dosa riba. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Sampai firman-Nya, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan riba itu mereka tidaklah bangkit berdiri kecuali sebagaimana bangkitnya atau sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki oleh syaitan, orang yang kerasukan, orang yang kesurupan. Dan Allah juga menjelaskan, siapa saja yang mengulangi riba itu, faulaika ashabun nar, setelah datang padanya peringatan, maka mereka lah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Telah berlalu pembahasan berkaitan lafaz-lafaz kekal. Al-khulud, kekekalan dalam bahasa Arab itu terbagi berapa? Terbagi dua. Kekekalan yang sifatnya abadi, dan kekekalan yang dimaukan dengannya adalah menetap atau tinggal dalam waktu yang lama. Fahada wa'idun 'azimun bil khuludi finnar. Ini adalah ancaman yang besar dengan kekekalan di dalam neraka. Kekekalan di sini apabila pelakunya tidak mengingkari atau apabila pelakunya tidak menghalalkan, menganggapnya sebagai sesuatu yang halal, maka dia tergolong dosa besar. Kekekalan yang sifatnya adalah tidak kekal, dalam artian jika dia adalah seorang mukmin, seorang ahli tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya akan mengeluarkan dirinya dari api neraka itu. Tapi ancaman di sini, kekekalan di sini sifatnya lama, sifatnya tinggal di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Fahada wa'idun 'azimun bil khuludi fin nari kama tara liman 'ada ila riba ba'dal mau'idah. Ancaman pedih dahsyat bagi yang masih bermuamalah dengan riba setelah datangnya peringatan. Maksudnya peringatan di sini ya setelah datang ketetapan yang di dalam syariat bahwasanya riba itu adalah haram secara nas, termaktub di dalam Al-Qur'an secara nas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nas sudah. Nas itu secara tekstualnya itu jelas. Wa harrama riba. Allah mengharamkan riba. Naam. Dan keharaman riba ini termasuk perkara agama yang sifatnya darurat. Darurat untuk diketahui. Kenapa darurat? Karena datang di dalam Al-Quran itu nas, tekstualnya jelas, wa harrama riba.
Siapa saja yang telah sampai padanya Al-Quran, ada Al-Quran sampai padanya, mungkin bagi dia untuk mengambil Al-Quran itu membaca dari awal sampai akhir. Dia tidak tahu terjemahannya, misalkan dia tidak tahu artinya, dia baca terjemahannya. Hujjah semuanya telah tegak, telah Allah tegakkan kepada umat manusia ini dengan diutusnya Nabi SAW. Siapa saja yang mengulangi riba setelah datang padanya mau'idah, yaitu keterangan hukum syar'i akan haramnya. Bukan maknanya kemudian setelah datang padanya peringatan, itu harus menunggu dulu ada orang yang datang untuk mengabarkan kepadanya bahwa riba itu haram. Karena hukum berkaitan dengan riba itu telah jelas di dalam Al-Quran, tekstualnya gamblang. Fala haula wala quwata illa billah. Terkhusus di masa-masa ini betapa riba itu benar-benar menjadi sesuatu yang wajar dan lumrah, bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu. Di pinggir-pinggir jalan itu terima gadai misalnya, terang-terangan sudah sekarang. Pinjol-pinjol, sedikit aplikasi itu keluar iklannya pinjol. Nah, ini sebab-sebab kebinasaan sebuah negeri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Kenapa dinamakan membinasakan? Karena hukumannya itu disegerakan di dunia. Disegerakan di dunia dan dilipat gandakan di akhirat. Wa ma hunna ya Rasulullah, apa itu wahai Rasulullah? Qala asyirku billah, kesyirikan kepada Allah, was-sihr, dan sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan, wa aklur riba, dan makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim yang dititipkan kepadanya, diamanahkan kepadanya, wa tawalli yaumaz zuhuf, kabur dari peperangan, lari dari peperangan, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan yang baik-baik, reputasinya dikenal baik, naam, sebagai seorang muslimah yang menjaga kehormatan diri. Qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, termasuk semuanya ini dosa-dosa besar. Menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan telah berzina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan riba. Terjemahannya apa itu di situ? Gimana? Orang Allah melaknat dan yang memberi riba, yang menerima, yang meminjam uang riba. Ya. Pemakan riba di sini siapa? Yang memberi pinjaman. Yang memberi makan riba orang yang meminjam. Kenapa? Karena dia ridho, dia rela dengan riba yang sifatnya tambahan itu tadi. Wa qala alaihi salatu wasalam, Allah melaknat orang yang memakan riba, yang menghutangi dengan konsep riba, wa mukilahu, dan orang yang berhutang dengan konsep riba. Wa Tirmidzi fazada wa syahidaihi wa katibah. Di dalam riwayat Tirmidzi ada dua penambahan dan sanadnya sahih, dan juga 2 orang saksinya atau saksi-saksinya dan yang mencatat transaksinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, akilur riba wa mukilahu wa katibahu. Pemakan riba
orang yang menghutangi dengan konsep riba, orang yang berhutang dengan konsep riba, orang yang mencatat transaksi riba. Idza alimu dzalika, apabila dia mengetahui yang demikian itu. Di situ diterjemahkan bagaimana? Orang yang memakan riba, memberinya riba, dan yang mencatatnya, apabila mereka mengetahui hal ini, maka di hari kiamat kelak mereka dilaknat atas lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila mereka mengetahui hal tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah melaknat pemakan riba dan orang yang berhutang dengan konsep riba dan pencatatnya apabila mereka mengetahui yang demikian. Maksudnya pengetahuan di sini bukan maknanya apabila mereka mengetahui hukumnya, bukan. Karena hukum itu telah tegak. Nas dari Al-Quran menjelaskan tentang haramnya riba itu termasuk dari muhkam, gamblang, jelas. Maksud dari pengetahuan di sini yaitu apabila mereka mengetahui bahwa transaksi yang sedang dilaksanakan itu adalah transaksi riba. Dalam hal ini katibahu, ayo para penulis, para pencatat. Karena terkadang para pencatat nggak tahu, tolong bikinkan cek, bikinkan kwitansi, tuliskan transaksi nilainya sekian misalkan. Nah, dia tidak tahu kalau ternyata itu adalah transaksi riba, bukan tidak tahu hukumnya. Karena karena permasalahan riba ini termasuk perkara dalam syariat Islam yang sifatnya darurat untuk diketahui, seperti haramnya babi, haramnya khamr. Riba ini perkara-perkara dalam agama yang darurat untuk diketahui. Seorang muslim yang dia menisbatkan ke dalam Islam, ke dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terlebih lagi akses informasi tentang Islam itu sampai kepada dia, maka tegak semua hujjah ini. Hukum-hukum Allah telah tegak dengan seiring sampainya Al-Quran kepada dirinya. Sebagian ulama memberikan dispensasi udzur itu pada perkara yang situasi dan kondisinya itu tertentu. Biasanya mereka mengatakan hadithu ahdin bil Islam, orang yang baru saja masuk Islam, belum tahu dia, baru masuk Islam, taunya ya sekedar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, belum tahu hukum-hukum muamalah riba misalkan. Maka yang demikian bisa saja dia mendapat dispensasi atas ketidaktahuannya dia. Atau orang yang tinggal di pedalaman yang tidak sama sekali dapat akses tentang Islam, atau tidak bisa untuk dia mengangkat ketidaktahuannya dia dengan dia membaca, mencari tahu, bertanya. Ketika akses-akses ini terputus, dia tidak tahu hukumnya, mungkin saja untuk diberi dispensasi. Tapi selain daripada dua keadaan tersebut, maka syariat Allah ini telah tegak. Setiap individu muslim dituntut padanya untuk mengetahui apa-apa yang berlaku pada aturan agamanya. Sebagai seorang individu muslim, dia harus tahu aturan-aturan yang sifatnya mendasar di dalam perkara agama. Apabila mereka mengetahui yang demikian, mengetahui maksudnya apa tadi? Mengetahui bahwa transaksi yang sedang dia catat itu adalah transaksi riba. Beda kalau memang dia nggak tahu, dia sekretaris atau apa misalkan, disuruh Afan tolong catatkan, atau misalkan dia temannya diminta tolong catatkan, tolong tuliskan misalkan, dia nggak tahu, maka ini pengecualian. Mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, mereka semua itu terlaknat berdasarkan lisan ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung di hari kiamat. Ini semua menunjukkan betapa besarnya dosa riba. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ar-riba, apa itu riba sekarang? Huwa az-ziyadatu au at-ta'khiru. Riba itu ada dua, namanya riba fadl. Riba fadl, riba yang sifatnya tambahan, ziyadah. Pinjam 1.000 harus mengembalikan 1.100. Ini namanya riba fadl, ada selisih tambahan.
au at-ta'khir, atau riba at-ta'khir, namanya an-nasi'ah. Yaitu mengakhirkan apa namanya takobut itu. Qobut itu apa bahasa Indonesianya? Abu Ahliya. Apa qobut? Takobut. Yat biat, transaksi langsung itu. Hah? Cash on delivery. Cash ya? COD. COD. Ya cash pokoknya. Nah, takhir itu riba nasi'at itu disebabkan karena adanya jeda, mengakhirkan, dan sudah berpisah dari majelis. Ini namanya riba an-nasi'ah. Contohnya misalkan apa contohnya? Tukar uang. Ya, misalkan yang tukar uang aja dulu. Tukar uang. Anda punya $100, saya punya $100. Tolong tukar. Ditukar ke rupiah 1,5 juta. Ini harus satu waktu, dalam satu waktu dan satu majelis. Nggak bisa misalkan sini dulu. Misalkan Anda tukaran pinjam pegang dulu $100, Anda buru-buru ini butuh, ini 1 juta dulu lah, 500-nya nanti belakangan. Ini nasi'ah namanya. Namanya nasi'ah. At-ta'khir, keterlambatan, apa namanya? Jeda. Li'annahu imma ziyadah fi syai'in 'ala syai'in wa imma ta'khiru qabdin. Karena riba itu sifatnya kalau bukan tambahan, maka dia pengakhiran dari apa tadi? Qabd, tunai itu tadi, cash. Wa qad bayyana Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi hukmar riba wa dzakara fihi minal wa'id. Allah sungguh telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an hukum riba dan menjelaskan konsekuensi ancaman yang berlaku padanya. Wa kadzalika bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam dzikra hukmir riba wa ma fihi minal wa'id. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna riba kaifa yakun. Fadzakara anna riba yakunu fi sittati asnaf. Kemudian di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan bagaimana sih riba itu, apa saja yang berlaku dalam konsep riba. Maka Nabi mengatakan, menjelaskan bahwa perkara-perkara yang masuk dalam kategori riba, berlaku hukum riba padanya, itu ada 6 jenis. Yang pertama az-zahab, emas, wal fiddah, perak, wal bur, gandum, wasyair. Syair diterjemahkan apa sih, Pak? Beras. Wah, menerjemahkannya beras, ini fatal ini. Hah? Beras gitu tak? Atau beras apa gitu di embel-embelnya? Gandum, beras, kurma, dan garam. Wah, jangan beras, Pak. Salah kaprah itu nanti, karena berubah hukum nanti, merubah hukum. Karena beras itu aruz dalam bahasa Arab. Nggak ada kalau di dalam tekstualnya asyair. Bur itu gandum merah. Apa ya gandum merah? Hah? Apa namanya? Tepung gandum merah itu loh. Ya, kalau kita kan ada itu roti gandum itu. Nah, kalau syair itu lebih ke gandum putih. Apa kalau di kita? Jenis terigu begitulah. Wal burru wa syair wa tamr wal milh. Emas, perak, gandum merah, gandum putih, tamr, kurma, dan garam. Hadi sittatu asya'ah yallati fiha riba. 6 perkara ini berlaku padanya hukum riba. Maknanya apa? Maknanya idza bi'ta syai'an bi jinsihi fala budda min amrayn. Kalau kita lakukan transaksi jual beli pada 6 jenis perkara ini, kalau dia satu jenis, maka harus terkumpul padanya 2. Yang pertama at-tasawi, sama. Emas dengan emas, transaksi emas dengan emas. Emas 1 kilo ya ditukar dengan emas 1 kilo.
Ini syarat yang pertama. Gandum dengan gandum satu jenis. Kalau terjadi jual beli dengan itu, maka harus sama. Kurma dengan kurma, garam dengan garam. Kalau terjadi transaksi satu jenis, maka harus terkumpul dua perkara, sama at-tasawi, sama dalam kadar, dan taqabud. Taqabud itu harus on apa? Enggak, harus satu on time, harus apa? Taqabud, yad biyad, cash. Harus terjadi transaksi itu dalam satu waktu, taqabud. Qabla tafarruq, sebelum berpisah di majelis ini, di majelis transaksi, sebelum terjadi berpisah di majelis transaksi, harus sempurna dulu satu kadar yang sama, dan juga harus sudah sah serah terimanya, sudah diterimalah. Bi'ta dhahaban bidhahabin la budda an yakuna sawaan fil mizani wa an yakuna al-qabdu minal janibaini qabla tafarruq. Apabila engkau menjual emas dengan emas, maka harus sama kadarnya dalam timbangan, dan juga harus terjadi qabd, serah terima secara langsung dari dua belah pihak sebelum berpisah. Ya, apa ini maksudnya? Gimana kalau emas 100 gram ditukar dengan emas 100 gram terus? Dari sisi mana keuntungannya? Jual belinya ini. Jual beli kan konsepnya kan mencari keuntungan. Nah, kalau emas 100 gram harus ditukar emas 100 gram terus, dari mana keuntungannya? Siapa yang tahu ini? Jasa setelah penukaran. Bisa jadi antara emas yang satu dengan yang emas yang lain ini berbeda. Misalkan ini emas batangan, yang ini emas yang sudah dibentuk sebagai bentuk wujudnya perhiasan, misalkan begitu. Harus terjadi kesamaan dalam kadar. Nah, kesamaan dalam kadar ketika dinilaikan itu kan bisa berbeda. Ya kan? Tidak melihat nilai yang berbeda setelah itu, tapi yang dilihat adalah kadarnya. Emas 100 gram ya sudah ditukar dengan 100 gram, begitu. Walaupun nanti hasilnya bisa berbeda ketika diuangkan, misalkan ditukar dengan nilai tukar yang lain, begitu. Bi'ta fiddah bi fiddah la budda an yakuna sawa'an fil mizan wa an yakuna al-qabdu qabla tafarruqi minal janibain. Sama, pokoknya kalau konsepnya, kalau satu jenis dalam 6 kategori ini tadi, kalau satu jenis terjadi transaksi antar jenis yang sama, maka harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama at-tasawi, satu kadar. Yang kedua harus secara langsung. Bi'ta burran bi burrin la budda an yakuna sawa'an fil mikyal aw an yakuna al-qabdu qabla at-tafarruq minal janibain. Begitu pula dengan gandum. Yang satu merek ini misalkan, yang satunya merek itu, ditukar harus sama satu kadarnya, 1 kilo dengan 1 kilo, begitu, dan harus di satu majelis yang sama. Bukan kemudian misalkan dia ke toko, dia ambil dulu barangnya, barang yang satunya nanti belakangan diakhirkan, tidak boleh. Dia harus satu majelis. Bi'ta tamran bi tamrin la budda an yakuna sawa'an fil mikyal wa an yakuna al-qabdu qabla tafarruqi minal janibain. Begitu pula kurma dengan kurma, harus satu kadarnya dan satu harus transaksi langsung tunai. Bi'ta milhan bi milhin la budda an yakuna sawa'an fil mikyal. Begitu pula garam dengan garam, harus satu kadarnya dan secara tunai sebelum berpisah majelis. Ini keadaan yang pertama.
apabila 6 kategori yang masuk dalam kategori riba itu satu jenis, harus terpenuhi padanya 2 syarat, sama secara kadar dan secara tunai, diterima secara tunai sebelum berpisah dalam majelis. Adapun keadaan yang kedua, apabila terjadi perbedaan jenis, maka bagaimana ketentuan yang berlaku, insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.